Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Indra Prima dari Mitra Siswa, dan pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan set prediksi SKD Kedinasan tahun 2020 bagian tes wawasan kebangsaan di chapter yang kedua, dimana pada video sebelumnya kita telah bahas 10 soal, dan pada video kali ini kita akan mulai pembahasannya dari soal nomor 11. Oke, sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video pembahasan soal kali ini, agar proses belajarnya lebih maksimal, silakan teman-teman bisa download terlebih dahulu soal yang sudah disediakan pada bagian deskripsi video ini. Teman-teman silakan bisa kerjakan terlebih dahulu, nanti hasilnya baru bisa dikoreksi dengan melihat video ini. Soal nomor 11. Pada akhir bulan, tagihan rekening telepon kantor mengalami lonjakan menjadi sebesar 21 juta. Dari yang biasanya tidak pernah melebihi 15 juta. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata banyak nomor telepon yang dihubungi tidak memiliki hubungannya dengan kerja dan organisasi. Jajaran pimpinan kemudian memanggil semua pegawai untuk melakukan pengecekan dan penyelesaian masalah tersebut. Sebenarnya saya termasuk pegawai yang menggunakan telepon untuk urusan pribadi. Nah loh ya, respon saya dengan hal ini adalah bagaimana nih teman-teman ya? Karena biaya tagihan telepon kantor meningkat dan kita termasuk orang yang menggunakan fasilitas itu untuk urusan pribadi. Harusnya bagaimana nih ya? Yang paling tepat, coba teman-teman bisa baca. Yang A, berterus terang telah menggunakan fasilitas telepon di luar pekerjaan kantor. Wah, cakep ya, jujur. Integritas. Kemudian yang B, seharusnya organisasi menyelesaikan pembayaran saja karena anggaran masih tersedia. Bukan itu konteksnya teman-teman ya, tapi bagaimana respon kita. Ini kurang tepat. Sebaiknya atasan bertanya kepada setiap pegawai untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan telepon di luar pekerjaan kantor. Ini berarti ke atasannya ya, bukan respon dari kita. Seharusnya organisasi tidak perlu membesar-besarkan masalah. Wah, kita ingin enak-enak aja nih berarti. Bukan teman-teman ya, ini juga bukan tadi yang E. Jika pimpinan membuktikan bahwa saya menggunakan telepon untuk urusan pribadi, saya akan mengundurkan diri. Wow, ngeri amat nih. Bukan teman-teman ya. Respon yang paling baik, karena di sini sudah disebutkan bahwa kita atau saya termasuk orang yang menggunakan fasilitas telepon untuk urusan pribadi, ya berarti respon kita adalah berterus terang dong. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 12. Dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya akan bagaimana nih teman-teman ya? Tugasnya dipercayakan loh sama kita. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. Wah, ini berarti tidak bisa dipercaya teman-teman ya. Ya memang bagus juga sih, artinya dia mencari alternatif lain tapi keberaniannya untuk mengambil keputusannya tidak ada. Padahal dia sudah dipercaya. Tidak berani mengambil keputusan sendiri, ini juga kurang pas. Selalu menunggu keputusan pimpinan, nah kan sudah dipercaya. Kalau yang D, berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. Nah ini teman-teman yang paling tepat dengan konteks pertanyaannya. Karena tugasnya sudah dipercayakan loh, gitu. Kemudian yang D, E, menyadari bahwa keputusan pimpinan selalu diperlukan. Nah ini masih kurang mandiri teman-teman ya. Jadi yang paling tepat untuk soal nomor 12 adalah yang D. Soal nomor 13. Pernyataan yang termasuk kewaspadaan terhadap ancaman bidang sosial budaya nih teman-teman ya. Ancaman terhadap bidang sosial budaya. Kewaspadaannya. Nah, bentuk kewaspadaan terkait dengan ancaman yang terjadi pada bidang sosial budaya adalah yang paling tepat yang mana teman-teman ya? Yang paling tepat dengan cara meningkatkan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat. Yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Agar bangsa Indonesia tidak kehilangan kepribadian dalam era globalisasi sekarang, kita berupaya untuk bagaimana teman-teman ya? Agar tidak kehilangan kepribadiannya. Saya pernah ingat salah satu diskusi dalam sebuah acara tentang bagaimana sikap Indonesia pada masa lampau teman-teman ya. Yang saya ingat adalah pada masa Presiden Soeharto, di mana ada salah seorang menterinya melaporkan bahwa ada permintaan agar Indonesia menayangkan atau bergabung dengan Miss Universe. Nah,
Presiden Soeharto ketika ditanyakan tentang Miss Universe ini, beliau tidak melarang tapi memberikan jawaban yang membuat menteri itu terdiam. Jawabannya adalah, apakah hal itu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia? Seketika membuat menteri terdiam. Dan kita bisa tahu jawabannya teman-teman ya. Artinya apa? Ketika nilai itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, berarti tidak perlu dilakukan. Nah, maka pada waktu itu belum ada nih Miss Universe Indonesia teman-teman ya. Ini sekedar info saja buat teman-teman. Nah, bagaimana nih agar kita tidak kehilangan kepribadian? Karena sesuai nih dengan konteks pertanyaan di soal nomor 14 ini. Apakah yang A, menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman? Ya, kita perlu menyesuaikan diri teman-teman. Tapi tidak semua yang berasal dari luar kita ambil, tapi perlu disesuaikan dengan kepribadian bangsa. Kemudian, menguasai pengetahuan dan teknologi. Ini bagus teman-teman ya. Kita menguasai pengetahuan dan teknologi. Coba kita cari dulu jawaban yang paling tepat dari semuanya. Mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Wah, ini keren teman-teman ya. Harus mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Sehingga Indonesia tidak kehilangan kepribadiannya. Memperkenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain. Ini juga bagus sebagai bentuk memperkenalkan. Kemudian yang E, tidak mengubah tradisi-tradisi yang sudah ada. Nah, mana kira-kira yang paling tepat teman-teman ya? Ini ada beberapa jawaban yang memang bisa juga sebagai cara agar bangsa kita tidak kehilangan kepribadian. Nah, menurut saya jawaban yang paling tepat dan merangkum semuanya adalah yang C, mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Soal nomor 15. Pancasila digunakan sebagai sumber nilai-nilai yang menjadi dasar timbulnya peraturan-peraturan hukum di negara kita. Merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai... Nah, kata kunci di soal nomor 15 adalah sumber nilai-nilai yang menjadi dasar teman-teman ya. Sumber nilai yang menjadi dasar timbulnya peraturan hukum. Jadi kita bisa ambil fungsi dan peranan Pancasila sebagai apa nih dari kata kunci ini? Berarti sebagai sumber dasar hukum nasional. Yang D. Kalau Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila digunakan dalam tata penyelenggaraan negara teman-teman ya. Dalam tata penyelenggaraan negara. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya Pancasila merupakan kesepakatan nasional. Ya, di mana lahirnya dimulai dari sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, kemudian nanti bertransformasi ke Piagam Jakarta, kemudian menjadi naskah Pancasila yang kita kenal sebagaimana hari ini. Kemudian sebagai kepribadian bangsa, artinya fungsi dan peran Pancasila adalah membedakan sebagai pembeda. Membedakan dengan bangsa lain di dunia. Jadi untuk soal nomor 15 yang tepat adalah yang D, sumber hukum dasar nasional. Soal nomor 16. Semua aktivitas kehidupan berbangsa sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Merupakan fungsi dan peran Pancasila sebagai, tadi sudah kita bahas ya di soal nomor 15, adalah sebagai pandangan hidup. Berikutnya soal nomor 17. Ciri-ciri ideologi terbuka dari Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, mana nih yang kecuali teman-teman ya? Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak menutup diri ya. Pancasila menerima hal-hal baru atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, yang kecualinya yang mana berarti? Yang kecuali berarti kalau teman-teman baca nih semuanya ya, yang kecualinya berarti yang E ini teman-teman. Menginspirasi masyarakat untuk menerima semua katanya ya. Semua perkembangan zaman. Harusnya ada filter, ada saringan teman-teman ya. Dimana yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita ambil, dan yang tidak sesuai ya kita tinggalkan. Soal nomor 18. Mana yang terkandung pada nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa? Kalau kita ngomongin patriotisme teman-teman, patriotisme berarti lahir dari yang namanya cinta tanah air. Dan ini merupakan pengamalan dari sila ketiga tentang persatuan
Indonesia. Patriotisme adalah merupakan sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi mana yang paling cocok jawabannya? Wah, ada kata rela berkorban nih teman-teman ya. Rela berkorban untuk kepentingan keluarga. Nah, ini bukan kepentingan bangsa dan negara. Berarti bukan teman-teman ya. Selalu berjuang untuk kepentingan negara. Nah, oke nih teman-teman, kita tahan dulu. Selalu menentang pada negara penjajah. Ini juga cukup bagus, teman-teman, kita tahan dulu sementara. Selalu mengupayakan persatuan bangsa. Ini memang sesuai dengan sila ketiga, tapi kurang tepat dengan konteks patriotismenya ya. Oke, kita ini lebih ke enggak, kemudian mau menyumbangkan harta untuk masyarakat. Nah, ini konteksnya negara nih. Ini nanti dulu, bukan? Oke, berarti jawaban yang bisa kita pilih antara A dan B nih. Mana yang kira-kira lebih tepat teman-teman ya? Patriotisme adalah semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Berarti yang lebih cocok adalah yang A. Selalu berjuang untuk kepentingan negara. Yang A. Soal nomor 19. Pancasila digunakan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang Ipolek Sosbud Hankam. Merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai, tadi sudah dijelaskan di soal nomor 15, bahwa fungsi dan peran Pancasila untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara adalah fungsi dan perannya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Pancasila merupakan pedoman yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Hal ini merupakan, nah nih teman-teman, pedoman teman-teman ya, yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Berarti yang mana yang paling tepat ya? Pedoman berarti lebih tepatnya adalah petunjuk perilaku teman-teman, manusia pada umumnya. Jadi jawaban yang paling cocok adalah yang C. Dan saya kira ini gampang teman-teman ya. Dari kata kunci pedoman yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kata kunci adalah pedoman. Baik teman-teman, inilah 10 soal dari soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20 pada video bagian kedua. Dan kita akan melanjutkan pembahasan soal berikutnya di video bagian ketiga. Terima kasih, Sendra Prima dari Mitra Siswa Dare to Dream, Grab the Future.